Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Dede Ahmad Baidowi, akan berbagi bersama-sama. Insyaallah kita akan melanjuti terkait belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Alhamdulillah, di video yang pertama saya upload yaitu jurus ke-1, karena di sini saya akan menjelaskan ada 7 jurus unik dan asik, ya, cara mudah membaca Al-Quran. Jurus 1 kemarin di ayun aja, yang dipraktekkan untuk membaca tanda bacaan panjang yang panjangnya 2 harokat. Adapun tandanya kemarin sudah kita pelajari, yaitu ada 7 tanda, ya. Patah bertemu alif, patah berdiri, patah bertemu dengan alif bengkok, kasroh bertemu dengan ya sukun, kasroh berdiri, domah bertemu dengan waw sukun, kemudian yang ke-7 domah terbalik. Yang ke-7 tanda ini dalam mushaf standar Indonesia dibacanya 2 harokat, dan alhamdulillah kemarin sudah dipraktekkan, ya, dalam latihan di video yang kedua. Insya Allah kita sekarang akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jurus kedua. Nah, jurus kedua ini, ya, jurus yang dipraktekkan ketika membaca tanda bacaan panjang yang bacaan panjangnya 4-5 harokat. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja beda jurus ke-1 dengan jurus yang kedua. Jurus ke-1 kita fokus konsisten di bacaan panjang, ya, yang panjangnya 2 harokat, ya, bacaan mad yang panjangnya 2 harokat, yang terdapat di 7 tanda kemarin, yang alhamdulillah sahabat Al-Quran sudah memahaminya, sudah mempelajarinya. Nah, berikut ini adalah jurus kedua yang dipraktekkan ketika membaca tanda bacaan panjang yang panjangnya 4-5 harokat. Saya di sini tidak akan menjelaskan ini mad wajib mutasil atau mad jaiz, belum, ya. Insya Allah nanti di tahsin yang ke-4 itu akan dibahas. Yang penting sekarang sahabat Al-Quran, ya, supaya tidak terlalu pusing, maka kita akan permudah, ya. Ikuti saja alurnya supaya kita diberikan kemudahan. Baik, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jika ini dirasa bermanfaat, silahkan untuk di-share kepada teman-temannya juga. Dan jangan lupa untuk mendukung dengan cara yaitu subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat dimanapun berada tidak ketinggalan video yang saya akan upload berikutnya, karena berkaitan berhubungan dengan video yang pertama. Baik, jurus kedua, jurusnya lamain aja. Sekali lagi, lamain aja. Yang dipraktekkan yang dibaca mad panjang 4-5 harokat. Nah, dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia, tanda bacaan panjang 4-5 harokat ini adalah apabila terdapat tanda-tanda sebagai berikut. Nah, ini perlu diperhatikan oleh sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada. Perhatikan, ya. Nah, yang pertama adalah ini, tanda ini. Ini adalah gambar halis, ya. Pada umumnya patah itu seperti ini dia, tetapi ini agak beda, agak panjang seperti bentuk halis. Nah, ketika sahabat Al-Quran menjumpai tanda seperti ini di dalam Al-Quran bertemu dengan hamzah, ya, hamzah,
Bentuknya seperti ini, ain sepotong, yaitu namanya hamzah ya. Kalau kepalanya mirip seperti ain ini, tapi tidak ada kelanjutannya atau tidak ada ke bawahnya, cuman sepotong. Nah, ini namanya hamzah ya. Hamzah, di mana tempat keluarnya adalah di pangkal. Di pangkal apa? Pangkal tenggorokan. Hurufnya ada dua, hamzah dan ha, yang keluar dari pangkal tenggorokan. Sekali lagi perhatikan tanda-tandanya, yaitu ini namanya alis bertemu dengan hamzah. Ya. Sekali lagi, yang dibaca 4 sampai 5 harokat ini kenali oleh sahabat Al-Quran sekalian tandanya. Yang pertama, halis bertemu hamzah. Yang kedua, gambar halis ini bertemu dengan alif. Alifnya berharokat, mau dia harokat fathah, mau dia harokat kasroh, mau dia harokat domah. Maka ketika gambar halis ini bertemu dengan salah satu alif yang fathah kasroh doma ini, maka dibacanya 4 sampai 5 harokat. Maka jurusnya di atas ini lamain aja ya, lamain aja. Kalau ketukan lamain aja, lamain aja. Nah, jadi 4 sampai 5 ketukan ya. 4 sampai 5 ketukan, 5 harokat. Oke. Jadi kenali sekali lagi tandanya, yaitu fathah bertemu dengan alis bertemu dengan hamzah, gambar halis bertemu dengan alif. Oke. Selanjutnya kita akan lihat contohnya. Ya, sahabat sekalian, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, coba lihat, fokus. Nah, ini ada gambar alis bertemu dengan hamzah ya, gambar halis bertemu dengan hamzah ya. Kalau dalam istilah ilmu tajwid ini adalah mad wajib muttasil, tapi saya tidak akan bahas terlebih dahulu. Yang penting sekarang sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada memahami terlebih dahulu, yaitu tanda-tandanya. Agar apa? Agar, dan jurusnya juga, agar ketika kita membaca Al-Quran nanti tidak salah, tidak sama panjangnya dengan yang ini fathah berdiri ya, tidak sama dengan yang ini mad iwad, tidak sama dengan ini yaitu doma dengan bertemu dengan waw sukun. Ini dibacanya 2 harokat, sedangkan yang ini gambar alis bertemu dengan hamzah panjangnya 4 sampai 5 harokat tadi dengan jurusnya ya, lamain aja ya, 5 ketukan. Oke, kita praktikan. Sawaun alaihim, sawaun alaihim. Nah, wa ini 4 sampai 5 harokat ya. Karena apa? Gambar alis bertemu dengan hamzah. Oke. Yang selanjutnya, gambar alis bertemu dengan alif. Tadi di atas dijelaskan ini mau dia alifnya berharokat fathah atau kasroh atau doma, yang penting alis bertemu dengan salah satu yang 3 ini ya. Alif ini dia kasroh, dia fathah, dia doma. Nah, boleh yang mana saja. Nah, itu dibacanya panjangnya 4 sampai 5 harokat. Khalidina fiha abada. Jadi kha 2 harokat, lidi 2 harokat, na 1 harokat, fi 2 harokat, ha abada, ha 4 sampai 5 harokat. Khalidina fiha abada. Ya, gitu ya, bukan dibaca abadan ketika waqaf, jadi abada. Memang di sini tertulisnya adalah tanwin, tapi ketika di akhir kemudian waqaf, maka dia menjadi da panjang 2 harokat, bukan dan ya. Oke.
Selanjutnya adalah ya, contoh berikutnya ini ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 6 ini ada sawaun alaihim, terus khalidina fiha abada, ada dalam Al-Quran ya, surat Al-Bayyinah ya, surat ke 98 Al-Bayyinah ayatnya ayat 8. Nah gitu ya. Terus contoh berikutnya di surat Al-Mulk surat ke-67 ayatnya ayat 27. Si'at wujuh, ini ada gambar halis bertemu dengan hamzah. Si'at wujuh, 5 ketukan tadi. Si'at wujuh. Oke. Selanjutnya wala usyriku bihi ahada. Nah, wala ini gambar alis bertemu dengan hamzah. Wala panjang ya, panjang dibacanya panjang. Berapa harokat tadi? 4 sampai 5 harokat ya. Terus bihi ini gambar alis bertemu dengan alif, dia berharokat fathah, maka dibacanya panjang tadi. Wala usyrika bihi ahada. Oke, lanjut yang berikutnya. Contoh di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 37. Ada gambar alis bertemu dengan hamzah. Su'u a'malihim, su'u a'malihim. Awas jangan jadi ain. Su'u, ya itu kesalahan besar. Ketika diganti dengan ain akan berubah maknanya. Tetap dibaca hamzah, keluarnya hamzah itu dari pangkal tenggorokan. Su'u a'malihim. Oke. Kemudian yang berikutnya yahsabu anna malahu akhlada. Tebal. Kha itu tebal ya, jangan akhlada, jangan tapi akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Gambar alis bertemu dengan alif, maka tadi bacaan panjangnya yaitu 4 sampai 5 harokat. Ingat jurusnya ini di atas ya, jurusnya lama in aja ya, lama in aja. Sawaun alaihim khalidina fiha abada. Nah ya sudah. Kemudian di latihan, kita latihan sekarang. Sekali lagi tadi, awas di mushaf nanti tidak sama dengan di sini. Maksudnya di sini kan diberi warnanya warna merah di sini nih, warnanya warna merah, ini warna merah. Ya, kalau di Al-Quran nanti yang biasa tidak ada warna merahnya. Maka ingat teman-teman sahabat Al-Quran tadi alis bertemu dengan hamzah itu dibacanya 4 sampai 5 harokat. Bi asma'iha ula. Nah, kalau di akhirnya ada hamzah kemudian waqaf, maka tekan sedikit la. Nah, jadi menandakan huruf yang terakhir itu adalah hamzah. Ulangi lagi, di sini kenapa dibaca panjang? Karena ada gambar alis bertemu dengan hamzah. Di sini kenapa dibaca panjang? Karena ada gambar alis juga bertemu dengan hamzah. Yang ini kenapa dibaca panjang juga? Karena ada gambar alis bertemu dengan hamzah. Maka yang ini dibacanya panjang. Panjangnya yaitu 4 sampai 5 harokat. Ya, 4 sampai 5 harokat.
bi asma'iha ula. Nah, seperti itu ya. Tadi jurusnya yaitu lama, yang jurusnya nih di atas, jangan lupa jurusnya ya. Lama in aja. Kalau jurus yang kedua, yang pertama tadi gimana? Di ayun aja. Ulangi lagi jurus yang ke satu, di ayun aja. Jurus yang kedua, lama in aja. Sekali lagi, lama in aja. Ya, 4 harokat. Kemudian ya, latihan lagi yuk. Bi asma'iha ula fi ashabis sa'ir. Fi, karena gambar alif bertemu dengan alif. Nah, kalau di sini ada yang dibaca 4 sampai 5 harokat dan juga ya ada yang 2. Mana yang dibaca 5 harokat, yaitu ini gambar alif bertemu dengan alif. Fi as ha cukup, di ayun aja ha. Kenapa pendek? Kenapa hanya 2 harokat? Karena ini tandanya patah berdiri. Sa'ir, ain mad ada di sukun. Lanjut. Hadaiqa, iqa, qa, tebal dibacanya, pangkal lidah naik. Hadaiqa wa a'naba, naba. Kenapa na dibaca panjang? Karena fathah bertemu dengan alif. Oke. La, kenapa panjang? Karena fathah berdiri. Awas patahnya. Kalau patahnya begini bentuknya, la, nggak bisa panjang. Kalau adanya diberdirikan seperti ini panjang. Labithina fiha ahqaba, fiha ahqaba. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Berikutnya, falyatu, ya, bukan ya. Kalau ya ke ain, falyatu bisyurakaihim, kaihim. Kenapa panjang? Karena gambar alif bertemu dengan hamzah. Nih, bisyurakaihim, kha, patah berdiri panjang. Khalidi, di sama dengan kha, di sama itu ya. Nggak boleh begini, khalidina, berarti tidak konsisten. Nah, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, jadi konsisten ya bacaannya. Panjangnya yang 2 harokat tetap sama. Khalidina fiha abada, fiha lebih panjang dari fi. Kenapa? Karena ini adalah gambar alif bertemu dengan alif, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Oke, lanjut. Illa masya Allah, illa 2 harokat, ma 2 harokat. Apa tandanya illa ini dibaca panjang? Karena patah bertemu dengan alif. Ini kan lam alif. Ma, fatah bertemu dengan alif juga panjangnya tapi 2 harokat. Sya Allah, kenapa sya panjang? Karena ada gambar alif bertemu dengan hamzah ya. Terus fayaqulu rabbi, 2 harokat. Fayaqulu rabbi ahanan, ha patah bertemu dengan alif. Oke, lanjut kembali. Was-samai wa ma banaha. Kenapa ini dipotong-potong? Ini mempermudah. Jadi sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada,
Jadi tadi mengenali tandanya dulu agar apa? Agar kita terhindar dari kesalahan membaca. Jika sahabat Al-Quran sudah mengenai tanda-tandanya, tinggal dipraktekan. Ada tandanya yang 2 harokat, ada tandanya yang 4 sampai 5 harokat. Nah ini sekarang yang dibahas. Was-samaa'i wa ma banaha wala usyriku. Nah ini mas, wala usyriku bihi ahada. Oke, coba sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, silakan untuk membaca ini. Nah ini sampai sini. Wa ma hum anha bighaibin fayaqulu rabbi akraman faja'alahu gusa'an ahwa wal malaku ala arjaiha. Terus ini ya 2 baris lagi, alladzina hum di 2 harokat, nahum yurauna, alladzina hum yurauna. Nah terus ada lagi, la a'budu ma ta'budun. La panjang karena ada fathah bertemu, ini apa, gambar alif bertemu dengan alif fathah. La a'budu ma ta'budun. Nah, sekarang ini lahul asmaul husna, lahul asmaul husna walau kanu, awas, walau kanu aba'ahum, walau kanu aba'ahum. Nah, itu sahabat Deryasyi Channel dimanapun Anda berada, kita barusan alhamdulillah membahas terkait jurus yang kedua yang dipraktekkan untuk membaca, yaitu tanda-tanda bacaan panjang mad yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Tanda bacaan panjang 4 sampai 5 harokat dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Tanda-tanda panjang 4 sampai 5 harokat adalah apabila ada gambar halis, ini ya, gambar halis bertemu dengan hamzah, gambar halis bertemu dengan alif, mau dia patah, kasroh, dhamma, tetap dibaca 4 sampai 5 harokat ya. Selamat belajar teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih atas berkenannya menonton, belajar ya bersama-sama video saya ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali, bertemu kembali dalam jurus yang ketiga. Jangan lupa untuk dukung channel ini sekali lagi dengan mengetik tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar sahabat Al-Quran tidak ketinggalan video-video yang saya upload nanti. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.